Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali dalam Fresh Juice hari ini, Rabu 13 Mei 2020 bersama Pastor Eltus Mali dari Makassar. Selamat mendengarkan. Para pendengar Fresh Juice yang dikasihi dan diberkati Tuhan dimanapun Anda berada. Hari ini hari Rabu dalam Pekan Paskah yang kelima. Saya Pastor Eltus Mali dari Keuskupan Agung Makassar. Kembali hadir dan mengajak Anda sekalian untuk mendengarkan INRI, yakni Injil dan Inspirasi hari ini. Kutipan dari Penginjil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8. Mari kita awali dengan tanda kemenangan Kristus Tuhan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya berbuah lebih banyak. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara dan saudari, dalam Injil hari ini, Yesus mengajak para murid-Nya untuk tinggal di dalam Dia. Yesus mengibaratkan dirinya sebagai sang pokok anggur, dan para murid adalah ranting-rantingnya. Ranting-ranting ini akan berbuah banyak bila menyatu dengan pokok anggurnya. Demikianlah hidup seorang murid adalah hidup yang berbuah bila menyatu dengan sang pokok anggur, yakni Yesus sendiri. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara dan saudari, ajakan Yesus tersebut adalah ajakan bagi kita semua. Kita menyadari bahwa melalui sakramen baptis, kita semua dipersatukan dengan Yesus sebagai sang pokok anggur, pokok keselamatan kita. Persatuan ini kita bina melalui doa, melalui kitab suci,
apalagi melalui Ekaristi, di mana kita menyambut tubuh Kristus. Menyambut tubuh Kristus berarti berkomunio dengan Kristus, berarti berada serta dan bersatu dengan Yesus. Maka kita perlu bertanya diri, bagaimana kita menghayati kesatuan dengan Kristus dalam hidup sehari-hari. Apalagi pada masa pandemi COVID-19 ini. Inilah masa di mana iman kita, menurut hemat saya, sungguh diuji. Kita tidak bisa lagi ke gereja untuk ikut misa dan menerima hosti kudus yang adalah benar-benar tubuh Kristus. Dengan komuni itu kita sungguh merasa dekat dan bahkan bersatu dengan Yesus. Hal mana Yesus sendiri berkata, barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Tantangannya sekarang adalah bahwa kendati kita tidak sambut sebagaimana lazimnya, tetapi kita tetap menerima Yesus dan menghayati persatuan dengan Dia melalui apa yang kita sebut sebagai komuni batin. Komuni batin menjadi sebuah ajang pendewasaan dan kematangan spiritual kita, di mana meski ada sebuah jarak sosial dengan sesama, namun secara spiritual kita tetap mempunyai intimasi. Kita nyaris tanpa jarak dengan Kristus. Kita memang harus staying home, tinggal di rumah, tidak bisa ke gereja. Namun hati kita tetap bertaut pada Yesus, tetap merindukan dan mencintai Dia, bahkan dengan kerinduan dan kecintaan yang lebih besar, lebih dalam. Sebagai murid Tuhan, kita bersyukur bahwa sesaat sebelum wafat di kayu salib, Tuhan Yesus menyerahkan bagi kita ibunya sendiri, yakni Bunda Maria, untuk menjadi bunda kita semua para muridnya. Bunda Maria menjadi contoh keteladanan kesatuan dengan sang pokok anggur. Secara lahiriah, kesatuan itu ditunjukkan pada titik awal dan juga titik akhir kehidupan Yesus sebagai seorang anak manusia. Di titik awal, Bunda Maria mengandung, Bunda Maria melahirkan, Bunda Maria memangku kanak-kanak Yesus di kandang Betlehem. Dan di titik akhir kehidupan Yesus, Bunda yang sama menemani Yesus di Via Dolorosa, menemani Yesus di bawah kaki salib di Bukit Golgota, dan akhirnya memangku jenazah Yesus sebelum dimakamkan. Kesatuan secara fisik ini sesungguhnya mengungkapkan kesatuan yang jauh lebih dalam, jauh lebih bermakna, yakni kesatuan hati dan ikatan batin yang sangat kuat dengan Yesus, sang pokok anggur kehidupan kita. Saudara-saudari, Bunda Maria menjadi contoh yang paling sempurna bagi kita untuk menjadi seorang murid yang setia, yang sungguh tinggal dalam Kristus Yesus, bagaikan ranting yang senantiasa menyatu dengan sang pokok anggur. Maka hidup Bunda Maria pun menunjukkan kepada kita sebagai hidup yang sungguh menghasilkan buah-buah iman. Itulah ketaatannya pada kehendak Allah. Itulah ketabahan, kesabaran, kepasrahan dalam menanggung salib kehidupan. Semoga kita tidak hanya berdoa memohonkan rahmat dan berkat Tuhan melalui Bunda Maria yang adalah Bunda penolong, Bunda perantara, tetapi kita pun akan gemar meneladani Dia untuk tinggal di dalam Kristus.
dan menjadikan hidup kita sebagai hidup yang berbuah. Buah untuk kemuliaan Tuhan dan tentunya buah untuk keselamatan kita. Saudara-saudari, demikianlah Injil dan inspirasi hari ini. Tuhan Yesus memberkati Anda dan keluarga serta seluruh aktivitas kita hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Rabu 13 Mei 2020. Segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Pastor Eltus Mali untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.